Baik, kita mulai materi yang baru. Kita mau mencari akar-akar persamaan. Jadi akar-akar persamaan dari polinomial tapi yang bukan derajat 2. Karena kalau derajat 2 kita sudah punya rumus ABC yang memang sudah lazim digunakan untuk mencari akar persamaan kuadrat atau polinomial derajat 2. Nah, untuk polinomial yang derajat 3 atau lebih biasanya digunakan metode numerik di sini. Salah satu metode yang akan kita bahas sekarang adalah yang ini. Mau mencari akar polinomial metode setengah interval. Metode setengah interval ini merupakan salah satu metode untuk mencari akar dari persamaan polinomial. Nah, yang kita bahas ini di contoh berikut, kita akan menghitung akar persamaan derajat 3 atau pangkat 3. Dengan persamaan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 3 sama dengan 0. Kita mau mencari nilai x-nya berapa supaya persamaan ini terpenuhi atau sama dengan 0. Salah satu nilai x yang menjadikan persamaan ini 0 itu berapa? Jadi kita akan mencari x itu yang disebut sebagai akar dari persamaan polinomial. Nah, salah satunya dengan metode setengah interval. Karena dibilang setengah interval, jadi artinya kalau kita gunakan grafik seperti ini, katakanlah grafik fx ini nanti ini x, yang ini fx. Grafik yang kita punya katakanlah ini fx. Jadi nilai x-nya ini yang ada di nilai sumbu x-nya ini katakanlah itu berapa? xt. Nah, ini yang kemudian yang bisa dianalisis dengan metode numerik setengah interval. Langkah yang pertama dari metode setengah interval ini adalah kita mencari interval di antara xt ini. Di antara ini. Jadi kita coba beri titik ini. Gimana caranya?
Kita coba input satu-satu. Misal kalau kita punya X-nya misal sama dengan 1, X-nya sama dengan 1, maka kita akan bisa mengetahui berapa nilai X-nya. Kita substitusi dengan persamaan ini ya. 1/3 ditambah 1/2 dikurang 3 kali 1 dikurangi 3 sama dengan ternyata nilainya 1 tambah 1 dikurangi 3 dikurangi 3 berarti negatif 4. Nah, kalau X-nya 1, ternyata fx-nya adalah negatif 4. Nah, jadi mungkin nanti ada di sini. Baik. Ini negatif 4. Misal di sini ya, negatif 4. Bagaimana kalau 2? Kalau X-nya 2, berarti hasilnya adalah 2/3 ditambah 2 kuadrat dikurangi 3 kali 2 dikurangi 3, itu hasilnya adalah 2/3 tambah ditambah 4 dikurangi 6, 12 dikurangi 6 itu 6 dikurang 3 adalah 3, berarti jadi X sama dengan 2 itu dia hasilnya ada di positif 3. Jadi katakanlah di sini ada di 2 titik ini, berarti nanti si XT ini ada di antara 1 dan X sama dengan 2. Kenapa kita nggak mulai di 0? Karena kalau di 0 nanti intervalnya terlalu jauh dengan nilai XT-nya ini, titik potong. Jadi kita ambil X-nya itu antara 1 dan 2 di sini. Nah, karena di sini setengah interval, jadi nanti yang menjadi XT-nya itu XT rata-rata antara X yang setelah 0
dengan yang sebelum 0. X setelah 0 itu 2 ditambah sebelumnya 1 dibagi dengan 2. Jadi menghasilkan 1,5. Nah, jadi kalau begitu kita bisa cek di sini apakah betul akar derajat 3 ini menyebabkan nilai x-nya itu sama dengan kita bisa cek 1,5 pangkat 3 ditambah 1,5 pangkat 2 dikurangin 3 dikali 1,5 dikurangi 3. Ternyata hasilnya negatif 1,875. Ternyata masih di sini hasilnya, belum sampai 0. Nah, ini adalah XT yang 1,5 sama dengan 1,5 ya. Berarti kita harus mencari algoritma yang lain yang harus mendekati ke X sama dengan ini, sama dengan 0. Jadi interval barunya itu antara 2 dengan 1,5 ini. Jadi kita punya XT yang baru nih. XT yang baru ini jadi ini iterasi yang pertama ya. Kalau algoritma itu kan beriterasi ya. Iterasi yang pertama kita ambil satu interval. Ini XT 1,5 ya, sama dengan 1,5. Jadi ini iterasi yang pertama. Algoritma itu kan beriterasi ya. Jadi kita punya XT yang baru nih. Iterasi yang pertama itu kita ambil satu interval, ini 1 sama 2, kemudian kita lihat nilai rata-ratanya berapa, maka didapatlah nilai fungsi xt-nya itu minus 1,875. Kalau belum mendekati 0 ini, maka kita harus
eh, ke rata-rata yang pertama gitu, ke langkah yang pertama, harus pada interval 0. Jadi ini kita persempit lagi nih di antara ini, di antara 2 dengan 1,5. 2 ditambah 1,5 dibagi 2 berarti 3,5, berarti 1,75 ya, di 1,75 kurang lebih di sini. Nah, sekarang kita cari F1,75 berapa? Nah, ternyata nilainya berada di 0,172. Berarti kalau 0,172 ini udah ada di atas ini, lebih dari XT-nya ini, perpotongan ini. Jadi ini bisa kita tuliskan jadi FXT-nya itu untuk XT 1,75 ini untuk XT 1,75 ya. Dia berada di nilai FXT-nya sama dengan 0,172 ini. Dari sini kita nggak bisa meneruskan iterasi lagi antara misalnya ini 1,75 dengan 2. Kenapa? Karena dia berada di atas titik perpotongannya ini. Titik perpotongan sumbu X dengan kurva. Jadi kalau misal mau kita ambil iterasinya adalah ini 1,75 dengan 1,5. Kita coba sekali lagi ya iterasi. Ini sudah 0 sebetulnya, tapi kita coba cari hampiran yang terdekat ke 0-nya ini, ke persamaan awal. Jadi ini kita coba iterasi yang ini iterasi yang kedua ya. Iterasi 2. Sekarang kita coba iterasi 3.
iterasi 3, berarti XT-nya itu berada di antara ini 1,5 sama 175 ya. 1,5 ditambah 1,75 dibagi 2, berarti ini 3,25 dibagi 2. Nanti lebih enak kita gunakan Excel ya, biar enak juga supaya kita bisa membagi-baginya, dan mungkin bisa sangat bermanfaat kalau kita mau menghitung iterasi ini dengan menggunakan Excel. Jadi sekalian aja kita menghitung ini dengan Excel, nggak usah pakai kalkulator. Jadi ini hasilnya adalah 1,625 ya. Kita cari berapa X dari 1,625. Pangkat 3 pangkat 2 dikurangin 3 kali 1,625 dikurangi 3 ya. Jadi ini kita substitusi ke persamaan ini ya. Nilai 3-nya adalah konstan karena merupakan derajat 3 atau pangkat 3. Berapa nih hasilnya? Kita hitung instannya pakai Excel. Ternyata ini malah menghasilkan nilai negatif. Jadi malah ke bawah dia, menghasilkan nilai negatif 0,943. Kalau tadi dia di sini, sekarang dia nilainya di sini di 0,943. Untuk X-nya ini 1,625. Jadi kita bisa lanjutkan iterasinya, berarti ya antara 1,625 sama antara 1,75. Oke, kita coba teruskan iterasinya ya. Kita mau tahu sampai batas mana iterasi ini. Ini iterasi yang ketiga, yang ini iterasi yang kedua ya. Sekarang kita iterasi 4. Iterasi yang keempat ini antara titik 1,625 dengan titik ini 1,75. 1,625 dengan 1,75. Kita cari titik tengahnya.
Selalu kita simbolkan titik tengahnya dengan xt ya, titik perpotongan. Jadi hasilnya adalah antara 1,625 dengan 1,75 itu hasilnya adalah ternyata hasilnya adalah 1,6875. Kalau kita cari F 1,6875, kalau kita gunakan polinomial yang tadi maka hasilnya ada pada ini ya, 1,6875 pangkat 3 ditambah 1,6875 pangkat 2 dikurangi dengan 3 dikali 1,6875 dikurangi 3. Ternyata hasilnya masih negatif. Ternyata dia berada di negatif 0,409. Cuman ini semakin mendekati yang di iterasi ketiga, dia di 0,943, ini di 0,409. Jadi mendekati ya, kurang lebih kita bisa tunjuk di sini. Ini untuk 1,6875. Ini iterasi yang keempat X-nya, XT-nya. Kita coba lagi ya, sampai ke iterasi 5. Iterasi kelima. Berarti di antara 16875 dengan 175. Berapa nih? 1,6875 ditambah 1,75 dibagi 2. Kita hitung dulu ya. Ini menghasilkan 3,4375 ya, dibagi 2 karena setengah interval. Untuk selalu dicari nilai tengahnya, ini menghasilkan 1,71875. Lalu kita cari fungsi f-nya gitu ya, fungsi f dari 1,71875. Berapa nih? Kita langsung hitung pakai Excel aja ya, biar agak cepet.
Nah, ternyata untuk nilai fungsi f ini 1,71875 itu semakin mendekati negatif 0,125, semakin mendekati. Jadi kalau kita terus lanjutkan sampaikan ke iterasi berikutnya, mungkin kita akan selalu tetap mendekati ke perpotongan ini. Walaupun tidak sampai 0, paling tidak dia sudah mendekati XT-nya ini. Mungkin 0,00 sekian gitu ya. Jadi ini bisa diteruskan gitu sampai itu tadi kita mendekati nilai 0 ini 0,000 sekian. Ini sudah sampai ke iterasi kelima ya. Iterasi 5 dia berada di 0,125. Jadi sinilah kalau begitu berapa perkiraan akar persamaan polinomial ini? Perkiraan yang tadi kita sampai ke iterasi kelima, dia punya akar itu sampai di 1,71875 dengan nilai fxt-nya itu adalah negatif 0,125. Ini yang iterasi 5. Kalau kita cari galat ya, kalau nilai yang sebenarnya kan harusnya fx-nya 0. Berarti galat yang kita punya itu adalah nilai sebenarnya ya, atau nilai eksak dikurangi dengan nilai xt-nya atau perkiraannya fxt-nya. Jadi galatnya ada di 0,125. Jadi gitu. Ini tentang mencari akar persamaan untuk derajat 3 ya, menggunakan metode setengah interval sampai iterasi ke-5. Nanti setelah ini coba dilihat ya, gimana kalau kita mencari akar pangkat 3 ini, akar persamaan untuk polinomial ini menggunakan Excel. Nanti videonya akan di-share kemudian. Terima kasih.